Ini mohon maaf saya pakai laptop ponakan juga dadakan jadi agak-agak ini. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang mikrokosmos ya atau alam di mana ada yin dan yang, ada gelap, ada terang, ada panas, ada dingin, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri. Itu semua keseimbangan alam. Sudah paham semua ya kalau tentang makrokosmos ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Jadi sakit menurut akupunktur ya. Sakit itu sebenarnya terjadi karena hilangnya keseimbangan yin dan yang dalam tubuh seseorang, baik dalam tubuh sendiri maupun dengan lingkungannya. Jadi kalau tubuh kita seimbang, panas dingin seimbang dalam suhu normal, itu sebenarnya kita tuh sehat. Ya, yin dan yang-nya itu harus seimbang, itu kita akan sehat. Kenapa kita sakit? Karena ada yang tidak seimbang, mungkin defisien yin atau defisien yang, ataupun sebaliknya. Jadi yin dan yang itu memang harus dalam kondisi seimbang. Nah, tapi untuk mendapatkan kondisi tersebut itu tidaklah gitu ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang sakit yang secara TCM ya, Chinese medicine. Jadi inilah yang harus kita jaga yin yang-nya. Tadi kan sudah ada gambar ya, gambar makrokosmos, ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang. Itu semua harus imbang. Kalau kita dalam kondisi seimbang, itu insya Allah kita akan sehat. Ya. Nah, penyebab penyakit itu ada 3. Yang satu, yang pertama adalah penyebab penyakit luar atau sering kita sebut sebagai PPL. Penyebab dari luar itu seperti kena angin, panas, atau api, kering, dingin, atau lembab. Jadi biasanya penyakit-penyakit ini yang sifatnya mendadak dan cepat sembuh. Misalnya hanya masuk angin, terus batuk, pilek, itu biasanya penyakit-penyakit ringan yang disebabkan oleh cuaca atau oleh lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri adalah ya seperti angin, musim hujan, berapa dingin, kalau musim kering. Atau mungkin kita suka menemukan di pergantian musim itu kan cuaca lembab ya, suka merasakan kayak sumuk gitu loh. Kalau orang Jawa tuh bilangnya sumuk tapi keringetnya tuh dingin tuh enak itu biasanya terjadi. Nah ini yang namanya PPL, penyakit ini belum masuk sampai ke organ. Jadi biasanya tuh orang kerokan aja sembuh, pijat aja sembuh ya, atau sekedar minum tolak air buyut itu penyakit diobati sembuh gitu. Nah, antisipasinya juga mudah. Kalau misalnya kita nggak kuat dingin ya kita pakai, kita nggak suka pakai bajunya jangan yang tebal-tebal, kita pakai baju yang agak tipis gitu. Jadi antisipasinya lebih mudah kalau yang penyebab penyakit luar. Kemudian penyebab penyakit dalam itu sudah bahas belum ya tentang manajemen emosi. Udah belum ya Bu Rani ya yang Manajemen emosi apa tuh, Bu? Yang teori 5 unsur. belum ya itu ya, yang 5 unsur tuh belum ya? Yang 5 unsur sih udah, kayak misalkan Udah, tapi emosinya belum. sekilas udah diterangkan oleh Pak Dedi, tapi belum secara detailnya ya. Oke, nggak apa-apa ya kalau ini saya agak, saya jarang mengikuti setiap hari jadi bahan sedikit ya. Itu silakan dicatat aja, mungkin nanti akan diperdalam lagi ya. Jadi di sini tuh ada penyebab penyakit dalam, itu lebih
disebabkan oleh emosi. Jadi marah atau dongkol, gembira atau kaget, berpikir atau rindu, cemas, sedih, berlebihan, kecewa, itu semuanya menjadikan penyebab penyakit. Contoh gini Pak, organ kita itu kan ada lambung. Lambung itu mengelola pikiran. Lambung berpasangan dengan organ limpa, itu mengelola pikiran. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru itu berpasangan dengan usus besar. Dia mengelola emosi sedih atau baper atau cemas gitu. Jadi kalau sedih tuh cengeng gitu ya, tersinggungan, sedih, baperan, galau, itu biasanya penyakitnya nggak jauh dari seputar penyakit paru-paru. Organ paru-paru itu contohnya apa? Sesak nafas, asma, ya, terus apa ya, terkait dengan ya TBC misalnya gitu. Itu biasanya orang-orang yang emosinya berlebih. Ya, kalau sakitnya lambung, lambung kronis, lambungnya sudah kronis nih, sudah sampai merusak organ, tuh biasanya orangnya yang tipe mudah enggak apa namanya ya, bukan mudah, maksudnya pemikir, kerajinan mikir, apa-apa dipikirin, hal-hal yang sudah terlewati yang nggak penting pun dipikirin, akhirnya merusak organnya sendiri. Dan organ lambung dan limpa itu yang akan bermasalah jika terlalu banyak pikiran, apa-apa dipikirin gitu. Terus kemudian ada organ ginjal. Ginjal itu berpasangan dengan kandung kemih. Nah, itu emosinya adalah takut atau khawatir. Orang yang gampang khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi atau ketakutan sesuatu yang padahal itu belum tentu terjadi lah. Takutnya begini, ntar kalau begini gimana? Kekhawatiran yang berlebihan itu bisa mengganggu, menyebabkan si organ ginjalnya yang bermasalah gitu. Nah, kemudian ada liver. Liver itu berpasangan dengan kantung empedu. Nah, dia mengelola emosi marah gitu. Jadi orang yang gampang marah, orang yang pemarah, atau yang nggak suka, nggak bisa marah oleh sebab-sebab tertentu, mungkin dia nggak berani mengeluarkan amarahnya, itu menjadikan livernya akan terganggu. Nah, penyakit liver apa contohnya? Misalnya vertigo, hipertensi, migrain. Nah, itu bisa tipe-tipe orang yang emosi marahnya itu tidak dimanage dengan baik. Kemudian ada organ jantung. Jantung itu mengelola emosi gembira. Orang yang gembira berlebihan, tertawa terbahak-bahak ya, yang berlebihan itu juga tidak bagus. Atau sebaliknya, dia merasa hidupnya seperti nggak berguna. Kita merasa menderita, akhirnya terus menekan organnya menjadi berat. Akhirnya itulah menjadikan penyebab penyakit dalam. Jadi penyakit dalam itu dari emosi sebenarnya. Kalau PPL dari luar itu adalah lingkungan, cuaca atau iklim, gitu ya. Bisa dipahami nggak untuk dua dulu nih? Nah, yang ketiga, nanti pertanyaan berikutnya saya selesaikan sampai 3. Yang ketiga itu penyebab penyakitnya dari lain-lain. Itu contohnya apa? Kebiasaan hidup, atau tiba-tiba kita kecelakaan, ada gigitan binatang, atau bencana alam. Kan kita nggak bisa memprediksi ya, kayak kemarin di Cianjur misalnya. Padahal orangnya, masyarakatnya mungkin saat itu sedang sehat-sehat aja, tapi tiba-tiba terjadi bencana alam. Akhirnya banyak penyakit yang muncul akibat dari bencana alam tersebut. Selain dari luka-luka badannya, lebam-lebam misalnya, bisa juga menimbulkan akhirnya penyakit fisik lain karena ketakutan yang berlebihan, karena makan yang tidak teratur, hidup yang kalau habis bencana itu kan jadi tempat istirahatnya nggak sesuai, nggak nyaman gitu ya, akhirnya menyebabkan masyarakat itu menjadi sakit, dan sakitnya tuh
Jadi muncul tuh yang tadinya tuh orang nggak sakit tiba-tiba jadi batuk, pilek, jadi sakit perut, mungkin karena makannya nggak teratur, karena cuaca dingin yang ada di sekitar daerah yang kena bencana gitu kan. Nah, ini 3 hal ini nih yang harus diketahui. Jadi saat kita mendiagnosa pasien itu kita harus tahu nih kira-kira penyakitnya disebabkan dari apa. Itu kita bisa gali. Kita bisa lihat juga dari jenis penyakitnya. Nah, kalau contoh penyakitnya sudah berat nih. Penyakitnya dia sudah GERD, misalnya lambung yang parah ya, yang sudah kronis gitu. Ya sudah, kita berarti sudah langsung kita mengarahkan ke pasien, ibu banyak pikiran ya, gitu. Langsung kita tebak aja, karena lambung itu mengelola pikiran, gitu. Ibu banyak pikiran nih selama ini, apa yang ibu pikirkan, gitu. Jadi kita nggak semata-mata datang langsung tusuk gitu, nggak seperti itu. Karena 70% penyakit manusia itu diakibatkan oleh manajemen manajemen emosi yang tidak baik gitu. Terus contoh ada orang yang sakit apa lagi, misalnya kalau cuma pegel-pegel masuk angin, ya udah itu paling PPL gitu kan. Udah minum ini aja, minum apa? Bikin rebusan wedang jahe misalnya. Terus ditusuk aja titik staminanya. Titik stamina tahu kan, titik dewa yang ST36, PC6, LI4, LI11 itu titik-titik yang untuk meningkatkan stamina gitu. Nah, kalau dari kebiasaan hidup, misalnya, oh ini pasien gemuk ya, wah pasti nih tadinya makannya berlebih, ya udah tinggal perbaiki ya Bu kebiasaan hidupnya, pola pola makannya, dikasih tuh makan yang bagus, sarapan jam berapa. Ini kemarin udah belajar jam kerja organ ya Bu Rani ya? Sudah sedikit dijelaskan, cuman untuk materinya sudah saya share di grup. Ya, yang kemarin itu kan warna hijau itu ya kalau nggak Iya, salah betul. materinya ya. Ya, jadi itu sebenarnya dasar-dasar yang materi yang harus diketahui tuh sama Bapak Ibu semua. Jadi sebelum belajar ke titik-titik dan lain-lain tuh harusnya yang paling penting adalah memahami penyebab penyakit, jam kerja organ, tugas-tugas organ dalam memanage emosi, ya itu harus dipahami betul. Terus jumlah meridian gitu. Nanti baru kita, oh ini sakit ini perlu diterapi apa, perlu ditusuk yang mana, itu setelah kita bisa mendiagnosa. Nah ini masuk dalam diagnosa nih. Nanti di lembar diagnosa nanti ada penyebab penyakitnya apa, PPL apa PPD gitu. Kalau PPL tuh udah gampang, PPL mah dikasih sarannya ya selain ditusuk titik staminanya ya udah minum wedang jahe misalnya gitu, atau enggak minum apa kalau kita orang herbal ya, pilek berarti kan yang bermasalah di organ paru-paru, ya udah kita tusuk aja LI4 gitu, kita tusuk LU7 misalnya, pokoknya meridian paru-parunya tuh yang kita perbaiki. Kalau misalnya dia masuk angin, kembung, ya udah tusuk aja ST36. Oh, dia mual juga, pengen muntah atau jadi penyakit kan gitulah. Nah, atau cukup penyakitnya itu masih ringan. Nah, yang susah itu kalau sudah penyebab PPD, penyebab penyakit dalam itu kita sebenarnya harus punya keahlian lebih kalau seorang terapis itu. Kalau saya pakainya SAFE ya, Spiritual Emotion Freedom Technique. Jadi kita membantu si pasien untuk melepaskan belenggu emosinya, mengeluarkan sampah yang masih membuang sampah-sampah yang bersarang di pikirannya dan di hatinya itu, di tubuhnya, itu kita hasilnya tuh nggak signifikan sebenarnya terapi.
Itu pengalaman yang selama ini saya lakukan. Jadi kalau sudah penyakit berat, sebaiknya mungkin kalau di Tibun Nabawi itu diruqyah dulu gitu. Dia diruqyah dulu, kita ajak ngobrol dulu biar dia puas mengutarakan apa namanya isi hatinya, mungkin dia banyak yang dipendam. Kalau dia sudah clear, ya sudah bersih, di terapi itu akan mudah. Responnya itu akan lebih cepat daripada kita datang langsung cus ya, lihat hanya sakitnya ini. Misalnya oh dia tumor, ya udah kita alirkan nih, kita tusuk di SP 10-nya, misalnya di SP 6-nya. Jadi hanya fokus di penyakitnya saja itu kurang menurut saya. Jadi tetap harus ada bagaimana cara biar orang itu tuh bisa mengeluarkan unek-uneknya. Contoh dia memendam marah, ya udah kita ajak ngobrol aja. Apa yang membuat ibu marah? Keluarin aja Bu. Ibu jangan suka mendem marah, itu rugi. Ibu yang rugi, ibu yang akan sakit. Contohnya begitu. Nanti lama-lama dia cerita, iya saya gini-gini, dengerin aja. Dengerin tapi nggak usah kitanya ikut baper, nggak usah kitanya ikut jadi larut dalam masalah si pasien. Kita cukup mendengar, ya sudah. Minimal kita jadi tong sampahnya si pasien sembuh, tapi kita jangan membawa sampah itu ke diri kita. Jangan dimasukin gitu loh ke hati kita. Jadi pasien ngebuang sama kita malah diserap. Jangan. Jadi pasien cerita ya udah kita dengerin aja sambil kita doakan. Kalau saya gitu, saya sambil nanganin pasien selama dia masih bercerita tentang kemarahannya dia, tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia sedihkan, apa yang dia cemaskan, apa yang dia kecewakan, itu saya tatap mata pasien dengan saya terus bacakan Al-Fatihah, saya bacakan sholawat, saya terus istighfar. Gitu. Jadi kita doakan si pasien itu. Nanti kalau dia sudah mulai plong, ceritanya sudah keluar, unek-uneknya udah keluar, baru kita terapi ya Bu ya, kita mulai ya. Gitu caranya. Itu pengalaman yang ini ya yang selama ini saya lakukan. Jadi jangan semata-mata mengandalkan terapi akupuntur saja. Itu efeknya akan lama gitu. Jadi berbeda dengan kalau diselingi dengan itu kita membantu untuk pasien mengeluarkan sampah emosinya gitu. Nah kalau yang ketiga ini kan sebenarnya kayak kecelakaan, gigitan, binatang itu sebenarnya nggak perlu terlalu dalam dibahas ya, karena kan yang namanya musibah itu kan ya kecelakaan ya kita tahulah cara penanganannya gimana. Kalau digigit binatang ya udah kita dikasih apa namanya obat-obatan apa atau herbal apa ya untuk bisa membantu menyembuhkan. Nah untuk di akupunturnya ya nanti disesuaikan aja. Misalnya oh karena kebiasaan hidup akhirnya badan dia jadi obesitas, jadi banyak apa kolesterol. Ya udah titik untuk mengurai kolesterolnya kan ada. Oh dia asam uratnya tinggi karena banyak makanan yang mengandung apa ya udah kita urai untuk ininya untuk apa namanya asam uratnya bisa kita urai atau dia terlalu banyak makan karbo ya karbohidrat tuh ada dia gula darahnya tinggi ya udah akupunturnya untuk mengurai gula darah itu bagaimana gitu. Tapi yang penting kita tahu dulu nih penyebab penyakit itu ada 3 gitu PPL, PPD dan PPLL gitu. Itu harus hafal. Jadi kita tahu oh nih pasien PPL, PPD apa PPL nih gitu. Jadi jangan lihat pasien tidak diagnosa langsung oh dia batuk langsung cus aja padahal batuknya dia masih ditanya dulu batuknya udah berapa lama, batuknya seperti apa. Wah ini mah kayaknya cuma angin gitu. Ya udah, nggak usah repot-repot nyari titik yang ini ya, titik yang susah-susah gitu. Oh ya udah perbaiki aja jalur meridian parunya gitu. Nah, sekarang kita PPL penyebab penyakit luar dari angin. Angin itu di sini dianalogikan sebagai kayu ya. Kayu itu organ apa? Kemarin sudah belajar. Kayu itu lambangnya organ apa?
Mbak itu mana ya, Mbak Lela ya? Biasanya Mbak Lela apa nih? Ada Mbak Lela. Mm-mm. Ini PPL, angin. Angin tuh dianalogikan sebagai kayu atau pohon. Nah, pohon atau kayu itu simbol dari organ apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada siapa nih? Ada Bu Dokter tuh, ada Pak Andi, ada Pak Dodo, Bu Lala, ada Organ Mas hati sama Pahit. GB, Bu. Apa? Hati sama GB. Betul. Betul ya, liver ya Pak, kita nyebutnya ya. Iya. Jadi kalau ya liver, kalau kita membayangkan organ liver itu kita analoginya tuh kayu atau pohon. Kayu semakin tinggi itu mudah tertiup angin. Gitu. Ininya apa sih namanya, perumpamaannya gitu yang mudah diingat. Jadi ingat angin, ingat kayu, ingat liver. Nah, liver itu semakin tinggi semakin mudah tertiup angin. Nah, dia sifatnya yang itu atas kan yang ya, tinggi kan di atas yang, bawah yin. Atau yang itu kan bisa juga berarti dengan panas. Gitu. Nah, sifatnya ini sifat pimpinan penyebab penyakit luar karena angin dapat bersama-sama dengan penyebab penyakit luar lainnya. Berdaya naik atau menyerang tubuh bagian atas. Makanya ini sifatnya yang. Jadi angin itu lebih berpotensi menyerang tubuh bagian atas. Makanya kalau orang sudah masuk angin tuh biasanya pusing. Biasanya pusing duluan tuh dia. Jadi mulai bagian atas itu kan batasnya pusar ya, pusar ke atas itu yang sering bermasalah. Kalau penyebabnya angin, misalnya bisa vertigo, ya pusing, migrain, atau apa nih, maksudnya tapi di dada itu berasa sesak misalnya, angin berlebih gitu ya. Jadi dia menyerangnya itu pusar ke atas, bagian atas. Kalau tanda bahwa dia itu PPL-nya angin. Makanya kalau misalnya ada orang sakit kan dirasa apa Bu gitu kan. Ini kepala pusing habis kehujanan misalnya kena angin, udah berarti dia hanya PPL aja gitu. PPL terlihat dari yang sakit itu bagian atas, pusar ke atas gitu. Dan bersifat yang ya karena itu dari sifat angin itu menyerangnya bagian atas, badan batas pusar ke atas, yaitu masuk dalam kelompok yang. Terus menyerangnya mendadak, tidak menetap. Gitu. Jadi kalau PPL itu tiba-tiba, misalnya, aduh pusing nih, tiba-tiba, malah tadi nggak apa-apa. Itu kalau yang mendadak itu tuh padahal ya itu kita harus paham itu berarti hanya PPL. Kalau bagian atas berarti karena angin gitu. Nah, ciri-cirinya apa tuh? Sakit kepala, pusing, vertigo, kesulitan bicara, biasanya kaku ya, kayak apa ya? Kayak model bel palsi. Orang bel palsi itu kan dari angin juga. Terus jalan kaku, ya otot kita pada kaku, mata kabur atau kunang-kunang. Nah, apabila keadaan ini tidak segera diatasi, akan menjadi ekstrim dan dapat menyebabkan stroke, tidak sadarkan diri, tak dapat bicara, yang berat akan mengalami kelumpuhan. Jadi walaupun ini PPL, ya PPL itu kan penyakit luar yang mungkin dianggapnya apa namanya biasa, tapi jangan dianggap biasa. Kalau terus-menerus didiamkan, itu juga akan menjadi penyakit yang serius, yang berat gitu. Kayak bel itu kan awalnya hanya seringnya kena angin, parahnya wajah. Mungkin sering kipas angin ke arah ke wajah atau nyetir pakai mobil, AC-nya terlalu nyorot ke wajah. Atau tidur terus kita lupa AC-nya nyorot ke wajah, terus menerus terjadi, itu bisa juga menyebabkan bel palsi gitu. Jadi yang
sepele mungkin yang biasa, tapi jika terus-menerus terjadi akan menjadikan penyakit itu menjadi serius. Gitu, ya. Kemudian ada PPL panas. Panas itu api atau yang. Nah, kalau api itu organ apa? Jantung. Oke, pinter. Iya. Ya, PPL panas itu organ jantung. Jadi, jantung itu kan sifatnya memang panas. Tidak diapa-apain juga dia sudah panas. Jadi, kalau ketambahan panas, ya dia akan menjadi lebih panas. Jadi, sifat dari panas, cuaca ini sebenarnya iklim ya, atau panas, dingin, lembab itu kan sebenarnya masuk dalam kelompok iklim atau cuaca ya. Nah, panas itu sifat panas termasuk jenis yang. Ya panas ya sudah pasti yang gitu kan. Merah dan menjilat-jilat itu sebenarnya analogi dari api. Ya. Api itu kan berkobar, merah seperti menjilat-jilat karena dia letupan-letupan gitu kan. Api menyala itu bayangkan aja, api menyala itu ya menjilat-jilat gitu, perumpamaannya seperti itu. Terus berdaya naik dan menyebar karena api itu mudah menyebar serta merusak Qi itu energi ya, energi vital, dan mengeringkan cairan. Karena panas akhirnya cairan pun menjadi kering di dalam tubuh. Panas cenderung menyerang organ jantung atau api sehingga mempengaruhi Shen. Shen itu semangat. Jadi orang kalau nggak punya Shen itu biasanya ini wajahnya itu badannya atau wajahnya itu layu ya, tidak ada semangat. Kemudian nih orangnya mudah gelisah, mudah tersinggung, panas, sering berbaring dengan penyebab penyakit lembab. Lembab itu kan itu ya lembab itu lambung, sifat lambung. Makanya kan ada kemarin sudah ada hubungan saling membatasi, saling menindas. Itu juga harus ya, usingnya itu harus paham betul itu. Kalau sudah menguasai dasar-dasar itu nanti enak ke depannya. Nah, gejalanya apa? Kalau kita PPL-nya panas, itu sakit kepala, suhu badan meninggi, mudah haus atau gelisah dan berkeringat, nadi cepat dan kosong. Karena sifat dari api itu kan menyebar, terus dia mengeringkan. Akhirnya karena mengeringkan cairan, si pasien itu atau kita itu merasakan lebih cepat haus dan gelisah. Gelisah itu menandakan itu panasnya itu menyebar dan berkeringat. Berkeringat berarti sudah panasnya sudah berlebihan dalam tubuh, akhirnya kita mengeluarkan keringat, akhirnya di dalam tubuh kita menjadi kering karena kita sudah keluar keringat. Terus nadi cepat dan kosong. Nah, ini sampai di sini coba ini ada lembab. Lembab itu tanah ya. Tanah itu kan kemarin belajar tanah itu lambangnya organ apa? Bapak Ibu? SP sama SP. Lambung ya. Oke, Pak Andi lagi ya yang jawab ya. Lambung. Nah, lembab memiliki sifat statis atau lambat. Penyebab penyakit yin bersifat berat, terutama menyerang tubuh bagian bawah, menimbulkan kelainan cairan di bagian bawah tubuh, kotor dan lengket, serta mudah melukai Qi. Jadi kalau kena cuaca atau iklim yang lembab itu yang diserang itu dari pusar ke bawah. Jadi dia bersifat statis ya, lambat. Kalau api kan tadi ke atas, melambung, membumbung tinggi, menjilat-jilat. Dia jadi menyebar ke atas. Kalau ini cenderung ke bawah, dari pusar ke bawah. Makanya gejalanya kalau lembab atas itu kepala terasa berat, hidung tersumbat.
Tapi umumnya dia tuh ke bawah. Jadi pembengkakan punggung kaki, urin keruh, tinja, berlendir. Jadi penyakit-penyakit yang ada di bagian tubuh kita di bagian bawah. Walaupun menyerang juga di bagian atas, tapi lebih banyak ke arah bawah gitu. Nah, lembab luar, gejala panas dingin, berkeringat, badan lemas, dan sendi, linu-linu atau odema ya atau pembengkakan. Nah, ini sampai di sini tolong Bapak Ibu coba dibaca dulu pelan-pelan sambil saya mau nyabut jarum nih, saya lagi nusuk saudara soalnya. Iya. Sebentar saya dulu ya. Bu Leli, alhamdulillah Pak Dedi sudah hadir di Betul. sini ya. Oke. Oh, udah nusuk dari tadi Pak baru ini? Baru aja. Assalamualaikum Pak Dedi. Oke. Ya, Pak Dedi, ini saya baru sampai mau lanjut ke PPL kering, tapi silakan kalau Bapak mau melanjutkan. Ini mohon maaf banget, saya lagi tinggal pasien, lagi ditusuk. Iya. Ya, nanti mungkin bisa pertanyaan-pertanyaan itu bisa saya bantu jawab dan sudah ada Pak Dedi juga yang melanjutkan. Saya mohon pamit aja dulu kalau gitu ya, Mbak Rani ya. Saya mau lanjutin terapi ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Yo, selamat belajar semuanya. Saya gabung lagi. Saya nggak tutup ya. Ya, makasih Bu. Ya. Sama. Assalamualaikum Pak Dedi. Salam kata ya. Ya, alhamdulillah sudah ini, sudah sampai rumah, sudah istirahat belum nih? Enggak, baru. Baru. Iya. Iya. Bu Leli untuk apa namanya presentasinya boleh di offin dulu. Oke, bentar saya tutup ya. Iya. Oke, saya. Oke Pak, lanjut Masih Bu Pak. Leli. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Iya, masih window-nya masih kebuka Bu Leli. Window-nya masih kebuka. Oh, jendela kali ya ini ya. Iya, itu Ibu klik Udah? yang belum. Nih yang jendela nih dibuka. Ini jendela kayak sih. Jendela mana ya? Oh, di apa aja Bu? Di aja di apa? Ibu klik yang panah itu. Ya. Klik yang panah, yang di bawah panah. Iya. Nah, Iya. oke deh. Iya, iya. Iya, makasih Bu Leli. Kameranya boleh di offin Bu Leli. Boleh silakan. Iya. Iya. Ya udah lanjut Pak Dedi ya. Ya, Saya mau ya. Kameranya di offin dulu ya Bu Leli. Nah, oke siap. Oke ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Allah Subhanahu wa taala ya karena ide kita bisa bertemu kembali dalam program pelatihan akupuntur ya. Dan materi tadi sampai mana Bu Rani? Maaf. Materinya udah sampai PPL yang api. Tanah maaf. Ini ya? Api sudah, tanah baru sebagian. Nah, baru sebagian tanah. Oh iya, oke ya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Maaf ya. Halo, ada yang masih bersuara itu? Iya, sebentar. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, kita lanjut ya. Saat ini kita akan kembali kepada penyebab penyakit ya. Jadi penyebab penyakit itu dari muka puntuk itu ada 3 ya. Yang pertama istilah nama PPL, yaitu penyebab penyakit dari luar yang di mana itu akan diambil dari emosi dan penyebab penyakit golongan 3 yaitu di luar PPL dan PPD. Yaitu nanti kaitannya nanti dengan penyakit yang gaya hidup, terus juga kaitannya dengan penyakit istilahnya makanan dan minuman ya dan lain-lain ya seperti itu. Oke, kita masih lanjut kepada PPL ya, penyebab penyakit luar. Yang pertama selanjutnya itu lembab ya. Lembab ini kita tahu dia adalah unsur tanah ya. Unsur tanah berarti dia kategorinya yin ya. Karena lembab itu kategori yin. Beda dengan tadi panas ya. Panas kategorinya dia yang. Dan ini tanahnya yin ya lembab. Lembab ini ibarat kata seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dia lengket ya dan juga dia ketika tertutup maka dia akan menimbulkan gejala panas ya. Maka ada istilah lembab panas ya.
seperti itu dengan ciri khas warna kuning ya. Kalau Bapak Ibu lihat kayak kasus pasien stroke itu kan rata-rata lidahnya warnanya kuning ya. Udah pernah lihat yang pasien stroke Bapak Ibu? Sudah pernah terapi? Siapa nih? Ya. Jelas suara saya? Halo? Jelas, Master. Iya, jelas Pak. Oh, jelas ya? Iya. Iya. Oke. Ya, jadi lembab ini tanah tuh ya. Jadi lembab ya. Jadi tanah. Tanah kan kemarin kan kita tahu unsur tanah itu terdiri mewakili dari organ limpa dan lambung. Yang mana limpa lambung itu hubungannya erat dengan otot ya, dengan otot ya. Jadi kenapa lembab ini sifatnya lengket dan memberatkan? Makanya gejala penyakit itu seperti rata-rata itu kayak bawahnya pegel-pegel ya, seperti kayak membawa beban yang berat ya, seperti itu. Jadi dan juga malas untuk bergerak ya, itu juga emang ciri khas dari pada faktor lembab. Beda dengan tadi yang kondisi dengan panas ya, dia panas itu dia sifatnya memuai, membuka, melebarkan dan bisa memecahkan seperti itu. Ya. Jadi lembab ini memiliki sifat statis atau lambat ya. Jadi penyebab penyakit ini bersifat berat ya. Berat ya. Jadi sifatnya dia berat penyakit ini ya. Nah, karena berat, maka otomatis yang dirasakan itu adalah tadi dia malas untuk bergerak ya. Bergerak dan juga yang diserang itu bagian bawah. Ya, nah, makanya bagian bawah berarti kan dia malas untuk melakukan aktivitas. Itu ciri khas daripada lembab. Dan juga yang selanjutnya ya, karena lembab tadi kan lengket ya, sehingga adanya kelainan cairan ya, kelainan cairan di bagian bawah tubuh. Jadi ibarat kata gini Bapak Ibu, lembab itu kan tadi sifat lengket, dia memberatkan ya, seperti kayak maka dalam dari 5 unsur itu kan untuk unsur tanah itu kan lembab ya, sangat tidak disukai oleh unsur tanah ya, tidak disukai oleh unsur tanah karena dia akan memperberat kerja dia. Seperti contohnya limpa. Limpa kita tahu sebagai transportasi makanan dan minuman ya ke seluruh tubuh. Ketika dia transportasi terganggu akibat lembab, maka dia tidak bisa mendistribusikan makanan ke seluruh tubuh seperti itu ya. Nah, ini lembab menimbulkan kelainan cairan ya, terutama kayak kasus udem ya seperti itu, dan juga mudah melukai ci ya karena dia kotor dan lengket seperti itu. Jadi dia melukai ci karena faktor tadi kelengketannya itu ya. Dan juga lembab ini juga diakibatkan oleh faktor kehujanan atau terlalu lama menggunakan pakaian yang basah ya, seperti kita berkeringat atau kena hujan ya. Maka kan setelah kena hujan biasanya Bapak Ibu terasanya apa? Pegel-pegel ya. Bawahnya pegel-pegel, pengen bawahnya ngantuk mulu ya, seperti itu. Betul nggak rasanya? Seperti itu. Ya. Dan juga ini juga ya, atau bertempat tinggal yang lembab ya. Ciri khas lembab kan misalkan di rumah kita itu kayak ada lumut, hijau lumut ya seperti itu, atau ada jamur-jamur. Nah, itu juga memang ciri khas daripada faktor lembab. Nah, itu juga bisa mengakibatkan gejala penyakit tadi, badan terasa kayak berat ya. Pernah juga ada dulu kasus seperti itu ya pasiennya. Jadi pasien itu dia kamar itu bersebelahan dengan kamar mandi. Ya, jadi kan tahu sendiri kan kamar mandi kan basah ya. Jadi awalnya lembab, jadi dempoke itu jadi terasa kayak ini apa, basah gitu ya. Jadi kalau yang dirasakan oleh si pasien itu adalah gejala tadi, dia terasa kayak berat gitu ya di otot-ototnya seperti itu. Apalagi ditambah dengan udara AC dingin ya seperti itu. Jadi menyebabkan kejadian tadi ototnya sering terasa pegel. Ketika ditanya, ketika posisi lagi di luar rumah atau apa, apakah perasaannya lebih enak? Katanya lebih enak kalau kena panas seperti itu ya. Jadi kalau di dalam rumah aja kayak terasa bawahnya kayak berat, sampai ubin aja kan, jadi sampai kayak agak apa ya, kayak lengket gitu, basah ya seperti itu. Mungkin ada faktor cairan atau air yang merembes ya di permukaan tanah lantainya itu ya seperti itu. Nah, itu jadi seperti itu, dia bisa menyebabkan terjadinya faktor lembab. Jadi nggak identik dengan faktor cuaca. Kadang juga tempat-tempat yang lembab itu ya seperti yang kita buat sendiri ya, kayak kamar mandi atau juga di apa istilahnya, kamar mandi yang tempatnya basah seperti itu, atau kita membuat kolam, itu juga mungkin namanya menjadi kondisi lembab seperti itu ya.
Dan gejala lembab ini juga terbagi ada beberapa bagian ya Bapak Ibu, ada lembab atas, lembab bawah, lembab luar, dan lembab dalam ya. Lembab atas tuh gejala yaitu kita tahu ya, lembab atas itu berarti menyerang wilayah bagian kepala ya, kalau lembab atas ya. Kalau bawah berarti ya kaki gitu aja. Terus kalau luar berarti ciri khasnya itu dia ada gejala panas dingin, sendi, lino ya. Terus gejala dalam, dada mulai terasa penuh, jadi di bagian dalam tubuh. Nah ini, jadi lebih mudah seperti itu ya. Nah, kita lihat sekarang di sini lembab atas, jadi gejala kepala terasa berat, hidung tersumbat, muka kekuning-kuningan. Nah, kok kuningan sih? Nah, ini gini, Bapak Ibu. Kuning itu kan ciri khas dari unsur tanah ya, kalau dilihat di dalam teori 5 unsur. Jadi emang istilah lembab itu identik dengan warna kuning. Ya, jadi warna kuning, istilahnya lembab seperti itu. Ya. Jadi misalnya ada gejala di lidah warna kuning, itu berarti ada kemungkinan ada masalah di lembab seperti itu, ya. Dan dada terasa sesak ya, jadi kayak berat ya. Juga lembab bawah gejala pembekakan punggung kaki, urin keruh, tija berlendir ya. Terus juga lembab luar gejala panas dingin, berkeringat ya. Badan lemas dan lelah, sendi, hidung, dan udem ya, terjadi pembekakan ya. Jadi panas dingin. Jadi istilahnya akibat adanya faktor lembab di luar. Maksudnya di luar itu di luar tubuh ya. Kalau di dalam tubuh yaitu gejala tadi dada penuh, mual, muntah, perut kembung, dan diare. Nah ini sifat tadi dan gejala dari lembab. Oh intinya gini Bapak Ibu, misalnya nanti agak bingung kok ada istilah atas, bawah, luar, dalam ya. Ciri khasnya ini aja. Ciri khas lembab itu dia terasa berat. Udah itu aja. Dan dia menyerang bagian otot. Ketika dia menyumbat, lengket akan menyebabkan cairan tidak tertransportasi secara baik, terutama wilayah bagian bawah, yaitu kaki. Dan juga ciri khas dari lembab itu dia berwarna kuning. Nah, itu ciri khas itu aja yang lebih Bapak Ibu bisa hafal ya, digambarkan itu lebih mudah. Nanti kalau daripada nanti misalkan Bapak Ibu, wah ada istilah atas, bawah, luar, dalam, nah itu agak nanti cepat lupa. Kalau ciri khas yang tadi saya maaf nih agak ini nih suaranya ya. Jadi kalau kita bicarakan seperti itu, jadi fokus kepada yang tadi aja warnanya kuning, ciri khas lembab, terus dia menyerang otot, jadi timbul terasa beban lebih berat seperti itu. Juga identik dengan cairan yang lengket, jadi sumbatan sehingga menimbulkan udem ya seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Silakan untuk yang kaitannya ke lembab. Master, ini gejala-gejala ini berarti dia kalau kondisinya ekses atau defisiensi ini? Ya, kalau itu ekses berlebihan ya, lembab. Misalnya bisa berlebihan ya, itu juga bisa salah satu penyebab dari lembab. Ya. Kalau stagnasi itu gimana, Master? Ya itu sama, itu terjadi lembab juga, stagnasi. Kan dia nyumbat, lembab itu lengket. Ya. Penyebab stagnasi ya bisa. Ya gejala lembab seperti itu. Karena kan dia kaitannya ke ini menyumbat ya, udah lengket, dibentuk cairan juga dan nyumbat. Beda dengan api itu bisa membuka ya. Dan juga ciri khas dari lembab itu adanya timbul gejala benjolan ya, benjolan yang sifatnya dia lembek ya. Nah itu kaitannya ke lembab ya. Kalau untuk yang kaitan dengan stagnasi ya itu tadi dia bisa menyebabkan terjadi sumbatan, termasuk stagnasi faktor lembab, terus juga yang kedua faktor dingin ya, itu juga bisa menyumbat ya, timbul stagnasi juga bisa. Karena kan kalau dingin mengkerut, lembab menyumbat, panas membuka, kering pecah. Nah jadi gampang begitu aja Bapak Ibu, ciri khas dari panas, kering, lembab ya, terus dingin. Nah dingin itu menutup, lembab itu meniban ya, memberatkan, terus kalau panas membuka, kalau kering pecah. Udah ciri khasnya gitu aja biar lebih mudah ya. Gimana? Halo? Ya, lanjut, Master. Oke. Ya, lanjut ya. Sekarang PPL, kering. Nah, ini dia kering. Kering kaitannya ke logam. Ya, logam berarti yang kaitannya dengan unsur paru-paru dan usus besar. Dan dia masuk gejala yang, ya kering. Karena kan panas ya, jadi
panas pada tingkat yang selanjutnya itu kering ya, seperti itu. Jadi panas termasuk yang kering, termasuk yang lembab, termasuk yin, dingin, termasuk yin ya. Nah ini PPL kering, sifatnya mudah mengeringkan cairan cengi ya. Jadi karena kering ya, pecah sehingga dia tidak ada cairan yang tertampung ya, makanya dia tadi bisa mengeringkan cairan cengi. Mudah menyerang paru-paru. Ini kaitannya dengan apa? Dengan unsur logam ya, dengan unsur logamnya di sini ya, kaitannya dengan unsur logamnya, karena logam ini tadi kan kayak mewakili, unsur logam itu mewakili organ paru-paru dan usus besar. Maka usus besar juga itu masuk bisa menjadi kering ya. Kalau di dalam nanti ada teori lanjutannya itu masuk ke dalam teori sindrom Yang Ming ya. Maksudnya nanti sindrom Yang Ming itu. Nanti kalau yang sampai usus besar itu mengering ya. Nah ini mudah menyerang paru-paru dan dingin membentuk kering, dingin, dan dengan panas membentuk kering panas ya. Jadi dingin itu bisa membentuk kering. Contoh kalau kita di udara dingin, maka bibir pecah-pecah ya. Itu kan ciri khas dari dingin ya. Dingin tapi bisa mengeringkan. Ya, berarti kan kalau misalkan baju basah, deketin aja AC mobil itu ya. Jadi rumah juga kering baju AC baju kita ya, seperti itu karena kena AC dingin jadi mengeringkan ya. Nah ini ya, jadi panas membentuk kering panas. Kalau dia dingin membentuk kering dingin. Jadi dia pecah dan mengering ya, makanya tidak cocok kalau untuk di kasus dia dingin dicampur kering, makin dia akan semakin kering ya. Dingin juga sama, bila dikeringkan dia juga akan semakin kering juga, makin pecah ya. Beda misalkan kering dikasih lembab, dingin dikasih panas ya. Nah ini gejalanya itu ya, tadi bisa kita lihat ada kering dingin, gejala kepala agak sakit ya. Sakit itu dia biasanya sifatnya tetap ya, nggak pindah-pindah. Karena dingin itu dia istilahnya menutup dan memperkecil ya, memperkecil seperti itu, sehingga yang cairan di dalam tubuh itu tidak bisa melewati sehingga timbul terjadi kering ya. Takut dingin ya, itu ciri khasnya ya, karena berarti di dalamnya sudah dingin makanya dia takut dingin. Kalau takut panas berarti di dalamnya sudah panas. Batuk, bersin-bersin ya, tak berkeringat ya, karena kaitannya dengan apa? Kering ya, terus hidung tersumbat karena faktor dingin dan kering ya. Karena tadi gejala unsur kering ini kan melibatkan akan menyerang organ paru-paru dan usus besar. Terus juga kering hangat. Nah ini juga beda ya. Kering hangat gejala badan panas ya, tapi dia berkeringat ya. Itu kan gejala badan dingin ya. Keringat, haus, tenggorokan nyeri, dada nyeri, darah dalam reak, dan BAB sulit. Ya ini juga katanya kering hangat atau kering panas ya, seperti itu. Jadi bisa mengeringkan cairan dan juga menyebabkan tadi dia kok kering tapi berkeringat ya, karena tadi kan sifat kering dan hangat itu dia membuka sehingga keringat itu semakin keluar sehingga akan menyebabkan timbul rasa haus. Jadi dia keringat terus sehingga tubuhnya itu untuk mengurangi panas dia butuh supaya air ya, makanya dia bawahnya apa? Haus ya, karena tadi cairannya itu banyak yang keluar. Seperti itu. Oke, dari kering sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Silakan yang ingin bertanya Bapak Ibu. Oh iya Pak Didi, ini time-nya tinggal beberapa menit lagi. Bisa ada link barunya Pak? Oh iya. Ya, nanti tunggu ya Pak. Oke. Boleh kita tutup dulu nih apa gimana? Tinggal tunggu habis aja Pak. Oh iya. Boleh, yuk lanjut. Ya. Nah sekarang dingin, ya dingin. Dingin air, itu yin ya, dingin. Tapi kok bisa kalau dingin bisa mengeringkan. Jadi dari yin berubah menjadi yang, ya. Kalau kering bisa menimbulkan dingin, panas bisa menimbulkan dingin juga. Dari panas ke arah, dari yang ke arah yin, gitu, ya.
Dingin memiliki sifat ya. Jadi dingin itu memiliki sifat ya jenis penyakit yin ya. Dan sifat dia itu dia mengerutkan, membekukan, dan mengeras. Ya itu sifat dari dingin ya. Jadi dia mengerutkan. Namanya mengerutkan berarti dia bisa untuk digunakan untuk kasus yang sifatnya keras ya. Jadi dia bisa memecahkan ya. Tapi dia bisa menimbulkan mengeras juga. Nah ini yang aneh ya. Jadi keras membekukan, tapi dia bisa mengerutkan. Nah ketika kerut bisa untuk menghancurkan. Nah ini juga dingin ini ya menyumbat ya, menyumbat pembuluh darah dan meridian ya. Jadi alirannya ini dingin itu tadi saya bilang dia bikin menyempit ya, bikin sempit sehingga sirkulasi di dalam tubuh itu ya sekira sirkulasi dalam tubuh itu jadi tidak bisa berjalan ya, tidak bisa berjalan. Oh masih. Ya, dingin ya. Jadi dia mengerutkan, membekukan, menyumbat pembuluh darah dan meridian. Karena tadi ya membuat menjadi sempit ya, cairan salurannya itu menjadi sempit. Dan juga dia merangsang pengeluaran cairan yang encer dan jernih. Itu ciri khas dari air ya, unsur air. Dan penyumbatan pada pori-pori kulit tadi karena dia menutup ya, menutup. Nah ini dia yang tadi saya bilang, ketika dia pori-pori dia menutup sehingga suhu di dalam tubuh itu akan semakin meningkat. Nah itu yang tadi saya bilang bisa menyebabkan terjadi panas. Jadi dingin